Assalamualaikum sahabat SPD. Oke, pada video kali ini SPD kedatangan tamu. Mungkin udah banyak teknisi yang kenal nih. Ini jauh-jauh dari Jember buat mampir ke SPD dan sekalian nanti masang-masang juga di sini ya Pak. Oke. Mungkin ada yang belum kenal. Ya, Bu, bisa perkenalkan dirinya dulu? Bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sumardi Parabola Jember. Ya, yang disebut dengan Sumardi. Nama asli saya Sumardi kebetulan. Kalau di Facebook apa? Sumardi Mardi. Nah, kalau udah disebut nama Facebooknya pasti pada kenal nih. Jadi kalau yang belum kenal mungkin anak baru kali ya Pak. Mungkin. Pada pembicaraan kali ini kita hanya ngobrol-ngobrol santai. Mungkin ada banyak pertanyaan sobat nih yang kali ini beliau ini udah legenda ya. Jadi kayak termasuk saya pun jadi junior gitu di sini Terlalu. Nah, pasti yang udah tahu nih beliau adalah teknisi antar pulau. Jadi nggak cuman di Pulau Jawa aja, bahkan sampai ke Bali dan mungkin paling jauh kemana tuh Pak? Target sih ada yang pernah nawarin ke Papua. Tapi kebetulan saya sendirinya yang masih keberatan. Ya gitu karena apa? Saya diminta stay itu 5 tahun di sana. Nah, saya sendiri belum bisa. Saya maunya itu paling 2 bulan pulang, tapi dari pihak Papuanya sendiri saya harus stay di sana 5 tahun. Jadi saya keberatan seperti itu. Target nggak muluk-muluk, bisa mengunjungi setiap daerah kalau bisa. Kalau memang Allah ngasih izin dari ujung barat sampai ujung timur, itu target. Oke, tapi kalau tempat tinggal saya kebetulan di Jember. Di Jember ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan pasang ke Bali itu naik apa tuh? Kebetulan selama ini saya pakai motor, Pak. Motor? Iya. Kuat. Itu Alhamdulillah. bannya aman? Aman. Nggak ada kesana pulang ganti ban? Yang penting kita selama mau berangkat di perjalanan itu harus kita siapkan. Ya intinya seperti orang mudik aja lah. Dari Jakarta ke Jawa. Itu kan pasti dong ada perawatan mesinnya. Bannya disiapkan, rantainya, kampas remnya, kampas koplingnya, semua dipersiapkan. Jadi harus dicek dulu ya. Betul. Karena apa? Itu semuanya kan kembali lagi dengan kenyamanan, keselamatan kita berkendara, seperti itu. Oke, nah pasti yang bertanya gini, kalau sejauh itu berapakah fee-nya ya, apa fulusnya gitu ya? Apakah balik modal? Kan kalau di grup atau di Facebook selalu dijawab yang penting bisa cukup untuk beli beras. Saya nggak yakin cuma beli beras, kayaknya ada berlian atau emas-emasnya dari mangkok gitu di piring-piringnya. Nah, sekali jalan itu biasanya berapa sih yang dikerjakan gitu? Target saya ke Bali ataupun ke Jakarta minimal saya harus dapat order minimal 3. Sisanya kita harus kejar lagi di lokasi tersebut. Itu dengan caranya gimana? Selama ini mohon maaf, mungkin ada teman-teman ini beransumsi kalau saya berangkat kemana-mana itu hanya pemasangan dari saudara, hanya pemasangan dari rekan. Sekali lagi, saya itu berdiri sendiri untuk masalah job. Saya cari selalu posting itu di lapak-lapak FB. Kan banyak sekarang di FB yang jualan di lapak-lapak. Ada jual beli HP, lapak jual beli motor, lapak jual beli rumah. Itu semua saya masukkan. Saya sekali dalam posting itu bisa 20 lapak. Sekali posting 20 lapak. Nah, kalau dalam sehari saya 20 lapak, minimal yang nyantol pasti ada 2, ada 3. Betul. Itu sudah bisa buat nutup. Nah, caranya gimana? Saya bisa sekali berangkat itu kok bisa dapat target seperti itu? Pembiayanya seperti apa? Minimal 3 tadi sudah saya sebutkan. Sisanya itu kita lelang. Intinya kita tinggal ambil buat pulangnya aja. Oke. Berarti bawa barang lebih ya? Bawa barang lebih. Walaupun saya tidak bawa barang lebih, saya setiap kota sudah ada punya toko. Kenapa ya? Alhamdulillah dengan berkatnya Parabola ini semua bos-bos ini berbaik hati ke saya. Mereka menawarkan barang ke saya kayak gitu. Bukan berarti saya ini sudah melegenda, bukan. Kenapa? Ya alhamdulillah sudah dipercaya sama toko-toko. Kenapa? Kejujuran itu yang paling utama. Bukan uang yang kita cari, tapi kejujuran yang paling utama. Itu aja intinya. Untuk mendapatkan kepercayaan itu nggak mudah ya? Nggak mudah. Sekalipun udah dapat, jangan sampai mengecewakan. Betul, seperti itu. Oke, berarti sobat udah kejawab ya. Jadi Pak Sumardi ini kalau misalkan ya ke Bali
beliau nggak ngerjain satu, jadi minimal 3, paling banyak berapa biasanya? Paling banyak 10. 10 tuh. Bisa bayangin nggak bawa barangnya gimana di motor 10? Bawa barang itu pertama minimal kita bawa 3. Ya, nanti selebihnya kita tempur di sana. Itu kita sudah ada toko tersendiri di sana. Selepas dari itu kita nggak perlu punya beban, berangkat itu dengan happy. Jangan ada beban, oh nanti nggak balik modal, oh saya nggak punya untung. Percaya Allah itu maha adil, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi sobat kalau mau menjalankan bisnis usaha parabola, santai, yang penting santai. Oke, terus itu kan tadi pengalaman yang ke Bali. Terus selain ke Bali, yang pernah didatengin yang jauh apa tuh dari lokasi Jember? Ke Banten. Ke Banten. Ke Banten. Itu naik motor juga? Naik motor. Motor masih sama? Motor beda. Oh, karena kalau kebetulan saya kan memang asli kelahiran Jakarta. Orang tua saya ada di Bekasi. Jadi kalau saya dari Jember ke Jakarta saya harus naik kereta api. Oh, naik kereta. Nah, dari Bekasi inilah saya pakai motor anak saya. Kebetulan anak saya ada di Bekasi. Jadi yang parabolanya dibawa dari? Kalau parabola saya tidak pernah bawa kalau ke Jakarta. Saya hanya bawa cuma satu, receiver. Jadi parabola ambil yang terdekat ya? Terdekat di kota terdekat. Okay. Kayak gitu. Kalau misalnya perjalanan jauh, otomatis nggak bisa dong kita masang di Bali langsung pulang kan? Masa nggak diistirahatnya gitu? Terus di mana tidurnya? Terus makan apa? Apakah mampir ke warteg? Bisa dijelaskan? Kebetulan alhamdulillah orang baik itu selalu ketemu sama orang yang baik juga. Nggak mungkin dong kita jahat tapi kita ketemu sama orang baik, belum tentu. Makanya jadi kita sebagai manusia itu bersosialisasilah secara apik. Mudah-mudahan kita bersosialisasi dengan apik, insya Allah di mana kita berkunjung pasti kita dihargai. Alhamdulillah saya selama di Bali tulus buat namanya kamar, buat makan, tidak sama sekali 1 sen pun keluar. Karena apa? Saya selalu di rumah customer kadang dikasih tempat. Kalau makan mereka tahu, karena di Bali kan tahu ya agamanya ya beda. Kita Muslim, dia Hindu. Jadi dia tahu mana makanan yang untuk Muslim, dia tahu. Tapi walaupun seperti itu, kadang saya pribadi kalau untuk masalah makan saya nyari sendiri. Tapi kalau untuk tempat tinggal, alhamdulillah di mana saya posisi di Bali, mau dari ujung timur Bali sampai ke utara, alhamdulillah di sana banyak teman udah seperti saudara. Jadi mereka welcome ke saya. Karena apa? Mereka tahu mana sih orang yang baik, mana sih orang yang jahat. Bali itu kita kenal dengan kota pariwisatanya. Ya, mereka welcome dengan tamunya. Nah, jangan sampai kita sudah welcome, tapi kita racuni itu orang sana dengan hal yang tidak baik. Itu nggak bagus seperti itu. Oke, jadi untuk tempat tinggal mah aman ya di sana. Aman, di sana aman. Banyak yang ibaratnya menyediakan, bahkan dari ownernya juga. Ownernya itu kadang nganggep tuh kita bukan pekerja, kita bukan dianggap teknisi, dianggap keluarga sama mereka. Anggap ini rumah sendiri, seperti itu. Pemasangan mau berapa lama? Monggo. Welcome buat sampean. Seperti itu. Makanya jujur, milih order ke Bali atau ke Jakarta. Masih enakan ke Bali. Kenapa? Pertama, ongkos lebih murah ke Bali. Karena jarak tempuhnya Bali Jember cuma 8 jam. Coba kalau ke Jember Jakarta bisa 18 jam. Ongkosnya wow, bukan main apalagi ini masa corona. Harga tiket kereta berapa, Bos? Seperti itu. Ngomong-ngomong corona, selama pandemi ini pernah ke Bali? Awal Agustus 2 kali. Berarti sudah 2 kali. Oke. Artinya sekarang kan kemana-mana harus rapid ya? Rapid test, betul. Jadi naik kereta, naik pesawat, melewati rapid test tersebut. Betul. Terus di saat dapat order, siapa yang membiayai untuk biaya rapid test tersebut? Kembali lagi dari awal kita negosiasinya. Buat teknisi 150 itu lumayan rapid test. Lumayan. Ya, lumayan ya. Nah,
pinter-pinternya kita negosiasi aja sama customer. Maunya gimana nih rapid test nih? Karena ini di luar biaya kita gitu. Kalau misalnya customernya minta oke 50-50 nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya udah urusan kita ditanggung, alhamdulillah kan begitu ya. Betul. Seperti itu kalau untuk masalah rapid test. Oke, intinya komunikasi ya. Betul, yang penting dua komunikasi arah. aja gitu. Terus tadi tentang rapid test. Jadi mungkin teman-teman ada yang bahkan di Balinya sendiri ya, teknisi SBD juga ada yang di Bali saat ini. Itu juga untuk antar kecamatan gitu itu butuh surat sehat rapid test tersebut Pak katanya infonya. Kalau setahu saya, kalau sudah masuk Bali sekarang, utamanya kan kalau misal dari Jawa ke Bali, kan butuh rapid test. Tapi kalau sudah di Bali, nggak perlu. Berarti udah aman ya? Lawang kita pulang dari Bali ke Jawa nggak perlu rapid test. Oke. Cuman kita masuk aja. Masuknya aja. Masuk aja. Dan gitu. surat itu berlaku selama 14 hari. 14 hari kerja. Oke. Nah, kalau dulu teknisi SBD belum ada di Bali, ya beliau lah yang selalu saya minta tolong. Tapi ya dikumpulin dulu ya Pak, nggak bisa langsung sekali jalan satu job. Jadi kumpulin. Nah, bagi teman-teman mungkin yang di Bali ingin dipasang oleh teknisi legend ini, jadi coba dikumpulin teman-temannya gitu ya Pak, dikumpulin teman-temannya sekalian jadi bisa siap jalan. Jadi di sana juga bisa untuk para bola mini, para bola jaring, terus untuk kos-kosan, terus individu rumahan ya personal. Jadi ya nanti kontaknya tetap ke SBD dan tinggal request saja pemasangan teknisi SBD dari Bapak Sumardi. Nah, untuk yang di Bali dan di mana aja sebenarnya bisa ya Pak. Siap. Yang penting harganya adil. Penting cocok ya. Iya. Karena soalnya teknisi SBD itu suka milih-milih. Jadi yang pernah tampil di video, saya maunya itu yang datang gitu. Kalau saya kan sebenarnya paling cover yang Depok yang dekat. Nah, pernah sih emang ada yang request saya sampai ke Sukabumi. Itu benar dibiayai. Berapa biayanya harus datang. Nah, karena ini lebih senior, saya yakin ini kayaknya akan lebih populer. Karena udah nggak perlu diragukan lagi mau dari segi apa lagi diragukan, karena banyak yang berkiblat belajar dari Bapak Sumardi ini, termasuk semangatnya gitu. Perjalanan jauh saya aja maksimal 40 kilo aja udah wow gitu kan, bolak-balik 80 kilo udah panas pantat. pegel Pak, pegel. Besoknya bisa istirahat libur kayaknya. Oke. Terus sekarang kan banyak provider nih Pak, ada Kavision, Next Parabola, terus Canakan Nusantara dan MNC Vision. Nah dari penjualan Bapak tersendiri Pak Sumardi ini yang paling banyak dari pengalaman Bapak, dari yang Januari ini sampai sekarang deh. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Tim SPD juga siap melayani pemasangan di seluruh Indonesia. Info selengkapnya ada di deskripsi video ya sob.